Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah minggu kita diambil dari Markus 8 ayat 31, 9 ayat pertama. Dengan tema, menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan bukan kelemahan. Sahabatku, kitab Markus ditulis oleh Markus yang juga dikenal sebagai Yohanes, kemenakan Barnabas, rekan kerja Paulus, dan disebut Simon Petrus sebagai anaknya, yaitu anak rohani atau murid terdekatnya. Dalam hal ini penulisan Injil Markus ditulis sekitar pada tahun 50-60 Masehi. Akan tetapi banyaknya perdebatan yang hebat mengenai penulisan menurut para ahli perjanjian baru. Dengan demikian, Injil ini kemungkinan besar ditulis antara waktu 67-69 Masehi. Sahabatku, Markus 8 ayat 31 dan 9 ayat 1 ini mengajarkan tentang pemberitahuan pertama Yesus tentang penderitaan yang akan dia alami dan syarat-syarat mengikut dia. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari. Markus 8 ayat 31. Petrus kemudian menegur Yesus karena tidak setuju dengan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Markus 8 ayat 32. Namun, Yesus menegur Petrus dan mengatakan bahwa pikiran Petrus bukanlah pikiran Allah, melainkan pikiran manusia. Markus 8 ayat 33. Dalam konteks ini, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan memberikan pengajaran bahwa setiap orang yang ingin mengikut dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut dia. Markus 8 ayat 34. Yesus menjelaskan bahwa menyelamatkan nyawa seseorang berarti kehilangan nyawa tersebut. Tetapi jika seseorang kehilangan nyawanya karena Yesus dan karena Injil, nyawanya akan diselamatkan. Markus 8 ayat 35. Yesus juga mengingatkan bahwa apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia jika ia kehilangan nyawanya. Markus 8 ayat 36. Yesus menekankan bahwa jika seseorang malu karena dia dan karena perkataannya di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka anak manusia juga akan malu karena orang tersebut ketika ia datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikat-malaikat kudus. Markus 8 ayat 38. Tema adalah, menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan bukan kelemahan. Ini mengajarkan bahwa menyangkal diri dan memikul salib bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Mengikuti Yesus membutuhkan pengorbanan dan penderitaan, tetapi pada akhirnya, itu adalah jalan untuk menyelamatkan nyawa kita. Menyangkal diri berarti menempatkan kehendak dan keinginan kita di bawah kehendak Allah, dan memikul salib berarti menerima penderitaan dan tantangan yang datang dalam mengikuti Yesus. Namun, melalui pengorbanan dan penderitaan ini, kita dapat mengalami kekuatan dan pertumbuhan rohani yang lebih besar. Tema ini mengajak kita untuk mempertimbangkan kembali persepsi kita tentang penderitaan dan pengorbanan dalam mengikuti Yesus. Kadang-kadang kita mungkin merasa bahwa menyangkal diri dan memikul salib adalah tindakan yang melemahkan atau tidak menguntungkan. Namun, Yesus mengajarkan bahwa sebenarnya itu adalah tindakan yang kuat dan membawa kehidupan yang lebih baik. Melalui menyangkal diri dan memikul salib, kita dapat mengalami pertumbuhan rohani, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjadi saksi yang kuat bagi Kristus. Sahabatku, dalam hidup kita sehari-hari, kita mungkin dihadapkan pada pilihan antara mengikuti kehendak kita sendiri atau mengikuti kehendak Allah. Tafsiran ini mengingatkan kita bahwa dengan menyangkal diri dan memikul salib, kita dapat menemukan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan mengikuti Yesus dengan setia. Kelemahan kita dapat berubah menjadi kekuatan melalui kuasa Kristus yang bekerja dalam hidup kita. Dalam menghadapi penderitaan dan tantangan, kita juga diingatkan untuk tidak malu atau takut untuk bersaksi tentang Kristus. Meskipun mungkin kita menghadapi penolakan atau penghinaan dari dunia, kita harus tetap teguh dalam iman kita dan tidak malu untuk mengaku sebagai pengikut Kristus. Karena pada akhirnya, ketika Yesus datang dalam kemuliaannya, Ia akan mengakui kita di hadapan Bapanya dan malaikat-malaikat kudus. Ini mengajak kita untuk merenungkan kembali komitmen kita dalam mengikuti Yesus.
Menyangkal diri dan memikul salib adalah panggilan bagi setiap pengikut Kristus. Dalam menghadapi penderitaan dan tantangan, kita diingatkan untuk mencari kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, dan percaya bahwa melalui pengorbanan dan penderitaan kita dapat mengalami hidup yang lebih bermakna dan berarti. Lalu, bagaimana menyangkal diri dan memikul salib dapat menjadi kekuatan bukan kelemahan? Menyangkal diri dan memikul salib dapat menjadi kekuatan bukan kelemahan karena tindakan ini melibatkan pengorbanan diri dan penerimaan penderitaan dengan tujuan yang lebih besar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menyangkal diri dan memikul salib dapat menjadi kekuatan, yaitu: pertama, kesaksian iman yang kuat. Dengan menyangkal diri dan memikul salib, kita menunjukkan komitmen dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini adalah kesaksian iman yang kuat bagi orang lain dan dapat menginspirasi mereka untuk mengikuti Yesus dengan lebih sungguh-sungguh. Kedua, pertumbuhan rohani. Menyangkal diri dan memikul salib melibatkan mengesampingkan kehendak dan keinginan kita sendiri demi kehendak Allah. Dalam proses ini, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, mengembangkan karakter yang lebih baik, dan tumbuh dalam iman kita. Ini membantu kita menjadi pribadi yang lebih matang dan kuat secara rohani. Ketiga, kedekatan dengan Tuhan. Ketika kita menyangkal diri dan memikul salib, kita mengalami ketergantungan yang lebih besar kepada Tuhan. Kita belajar untuk bergantung padanya dalam segala hal dan mengandalkannya untuk memberikan kekuatan dan pertolongan dalam setiap situasi. Ini membantu kita memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan mengalami kehadirannya yang nyata dalam hidup kita. Keempat, pembebasan dari egoisme. Menyangkal diri dan memikul salib melibatkan mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan melayani orang lain. Dalam proses ini, kita melepaskan egoisme dan belajar untuk mengasihi dan melayani sesama dengan tulus. Ini membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, dan memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka. Kelima, kemenangan atas dosa dan godaan. Menyangkal diri dan memikul salib melibatkan penolakan terhadap dosa dan godaan yang mungkin menghalangi kita dalam mengikuti Yesus. Dengan mengambil sikap tegas untuk menolak dosa dan hidup dalam kekudusan, kita mengalami kemenangan atas kekuatan dosa dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Dalam kesimpulannya, menyangkal diri dan memikul salib bukanlah tindakan yang melemahkan, tetapi sebaliknya, itu adalah tindakan yang kuat dan membawa kekuatan. Dalam mengikuti Yesus, kita mengalami pertumbuhan rohani, kedekatan dengan Tuhan, dan kesaksian iman yang kuat. Dengan menyangkal diri dan memikul salib, kita dapat mengalami pembebasan dari egoisme, kemenangan atas dosa, dan hidup dalam kekuatan dan kehendak Allah.